Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah tahun 1444 Hijriah. Nah, untuk tahun ini seperti tahun kemarin ada potensi yang besar, perbedaan penetapan hari raya Idul Adha. Karena itu insya Allah sebagai pengantar kajian kita pada hari ini, saya akan menguraikan latar belakang perbedaan tersebut dan juga beberapa konsekuensi fikih, konsekuensi hukum yang timbul dari perbedaan penetapan hari raya Idul Adha itu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hari ini tanggal 16 Zulqaidah, berarti Senin depan tanggal 23 Zulqaidah, itu bertepatan dengan tanggal 12 Juni. Kemudian Senin depannya lagi tanggal 19 Juni, kemungkinannya ada dua, bisa tanggal 1 Zulhijjah, bisa juga masih tanggal 30 Zulqaidah. Nah, untuk menetapkan itu mesti ditarik satu hari ke belakang, yaitu pada hari Ahad tanggal 18 Juni tersebut. Di hari itu bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah. Saya sudah pernah sampaikan bahwa jumlah hari dalam bulan-bulan Qamariyah itu cuma ada dua saja. Kalau tidak 29 hari, ya jumlah harinya 30 hari. Tidak ada bulan yang jumlah harinya 28, tidak ada juga bulan yang jumlah harinya 31. Kalau bukan 29 hari, maka jumlah harinya akan 30 hari. Nah, di tanggal 19 Juni, hari Ahad, di tanggal 18 Juni pada hari Ahad, itu bertepatan dengan 29 Zulqaidah. Berarti besoknya tanggal 19 Juni itu sudah bisa pindah ke bulan yang baru. Bisa pindah ke tanggal 1 Zulhijjah, bisa juga masih merupakan bagian dari bulan Zulqaidah, tanggal 30 Zulqaidah. Nah, untuk menetapkan itu secara garis besarnya kan ada dua metodenya. Ada yang berdasarkan kepada hisab falaki, perhitungan astronomi, dan ada yang mendasarkan kepada ru'yatul hilal, pengamatan bulan secara langsung. Bagi yang mendasarkan perhitungan bulan kepada hisab falaki, perhitungan astronomi, katakanlah misalnya sebagai contoh organisasi Islam Muhammadiyah, itu sejak awal sudah menetapkan bahwa 1 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 ini itu bertepatan dengan hari Senin 2 pekan depan.
Hari Senin tanggal 19 Juni. Itu tanggal 1 Zulhijjah. Nah, karena tanggal 1 Zulhijjahnya pada hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 19 Juni tersebut, berarti tanggal 10 Zulhijjah yang merupakan hari raya Idul Adha, nah itu juga sudah bisa ditentukan. Berarti Senin depannya lagi ya, tambah 7 hari, berarti sama dengan tanggal 26 bulan 26 Juni Pak, 26 Juni itu sama dengan 8 Zulhijjah. Kemudian 27 Juni 9 Zulhijjah. 28 Juni itulah tanggal 10 Zulhijjah. Jadi yang mendasarkan kepada ilmu hisab sudah menetapkan bahwa tanggal 28 Juni itu bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, itulah hari raya Idul Adha. Bertepatan dengan hari Rabu Pak ya. Itu yang mendasarkan kepada ilmu hisab atau perhitungan astronomi. Tapi bagi yang mendasarkan kepada ru'yatul hilal belum bisa memutuskan. Karena saya pernah sampaikan pada saat di Ramadan penetapan Syawal itu, bahwa untuk menetapkan berdasarkan ru'yatul hilal itu baru bisa dilakukan di setiap tanggal 29-nya. Setiap tanggal 29 berarti hari Ahad tanggal 18 Juni. Nah, disitulah baru bisa dilakukan pengamatan bulan atau ru'yatul hilal. Tapi prediksinya kemungkinan besarnya bulan tidak akan bisa terlihat pada malam Senin itu di Indonesia dan di beberapa negara Asia Tenggara. Ya, sudah ada kesepakatan beberapa negara Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, Malaysia, Singapura. Kesepakatan menteri-menteri agamanya yang disebut dengan MABIMS. MABIMS itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu menetapkan kriteria perpindahannya itu adalah ketika ketinggian bulan minimal 3 derajat ke atas. Malam itu Pak ketinggiannya di bawah dari 3 derajat. Biasanya kalau seperti itu bulan tidak akan bisa terlihat. Nah, karena bulan tidak terlihat pada malam Senin, maka hari Senin tanggal 19 Juni kemungkinan besarnya itu masih masuk tanggal 30 Zulkaidah. Berarti akan geser 1 hari. Nah, kalau Muhammadiyah misalnya sudah menetapkan tadi 10 Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Rabu tanggal 28 Juni, maka kemungkinan besar, ini kemungkinan besar ya, pemerintah akan menetapkan bahwa 10 Zulhijjah itu akan jatuh pada hari Kamisnya tanggal 29 Juni. Kemungkinan besarnya seperti itu. Kecuali kalau misalnya pada malam Senin ya, pada malam Senin di tanggal 18 Juni hari Ahad pindah ke 19 Juni, itu bulan bisa terlihat, baru akan sama Pak. Nah, itu kemungkinannya. Nah, yang uniknya lagi, ini yang uniknya, karena di Arab Saudi pemerintahnya yang juga mendasarkan kepada ru'yah, kemungkinan besarnya akan menetapkan hari raya Idul Adha itu di hari yang sama dengan hari yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Metodenya beda, tapi kemungkinan besar harinya akan sama. Loh, kenapa seperti itu? Karena kalau di Arab Saudi pada malam Senin, malam tanggal 19 Juni, ketinggian bulan itu relatif cukup tinggi, 4,6 derajat kurang lebihnya. Nah, karena tingginya seperti itu, maka kemungkinan akan terlihat. Nah, sehingga di Arab Saudi kemungkinan besar 1 Zulhijjahnya itu hari Senin tanggal 19 Juni, berarti 10 Zulhijjahnya hari Rabu. Itu Arab Saudi. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan hukum ya, di antaranya pertanyaan tersebut. Kalau yang berbeda cuma misalnya katakanlah pemerintah dengan Muhammadiyah, kan tidak terlalu kompleks ini. Nah, tapi kemudian muncul pertanyaan ketika hari yang ditetapkan oleh Muhammadiyah itu justru bersamaan harinya dengan yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga biasa muncul pertanyaan, kita ikut yang mana ini?
ikut keputusan pemerintah Indonesia atau ikut keputusan pemerintah Arab Saudi. Apalagi nanti ada namanya puasa Arafah. Muncul konsekuensi hukum yang berikutnya lagi, puasa Arafah. Puasa Arafahnya itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, tapi ini tanggal 9 Zulhijjahnya siapa? Apakah tanggal 9 Zulhijjah berdasarkan yang diputuskan oleh pemerintah kita? Kalau misalnya Idul Adha-nya hari Kamis, berarti 9 Zulhijjahnya pada hari Rabu. Tapi di sana hari Rabunya sudah 10 Zulhijjah, berarti 9 Zulhijjahnya pada hari Selasa. Dan pada hari itulah jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, saya uraikan dua hal tadi. Ikut di mana ini? Nah, sebetulnya ulama kita sendiri itu berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang kita ikuti yaitu ru'yah. Karena itulah yang disebutkan secara eksplisit di dalam hadis Nabi SAW. Meskipun itu dalam konteks awal Ramadan dan akhir Ramadan. Dalam hadis misalnya Nabi sampaikan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan akhirilah puasa beridul fitrah juga karena melihat bulan. Itu secara eksplisit yang Nabi sampaikan. Meskipun konteksnya awal Ramadan dan akhir Ramadan, tapi mayoritas ulama kita juga menggunakan hadis itu untuk penetapan awal bulan-bulan yang lainnya, termasuk bulan Zulhijjah. Nah, tapi ada juga ulama kita yang menyatakan bahwa sekalipun secara eksplisit yang disebut di dalam hadis itu adalah ru'yah, tapi itu metode. Yang namanya metode atau cara al-wasail mutaghayyirah wal hadafus sabiq. Metode itu bisa berubah. Yang tidak berubah itu adalah hadapnya, tujuannya. Kan tujuannya sebetulnya kita ingin tahu kapan tanggal 1 Zulhijjahnya. Metodenya bisa bermacam-macam. Dulu yang digunakan di masa Rasul ru'yah, itu metode paling sederhana. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sudah bisa tahu. Ya. Bahkan beberapa tahun sebelumnya kita sudah bisa mengetahuinya. Maka bisa kita gunakan metode hisab falaki tadi. Dalam hal ini kita boleh memilih, tapi tentu akan sangat arif jika misalnya kita ikuti pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama kita, tanpa menyalahkan pendapat yang berbeda. Apalagi ulama kita sudah sejak awal itu menyampaikan satu kaidah, yaitu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang diputuskan oleh hakim, oleh pemerintah, itulah yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Sebetulnya ada lagi Pak pendapat ketiga yang menyatakan kalau selain Zulhijjah itu diserahkan kepada pemerintah masing-masing. Tapi kalau untuk Zulhijjah itu diikuti keputusan pemerintah Arab Saudi. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan manasik haji. Ya, pelaksanaan ibadah haji, dan pelaksanaan haji itu tentu kaitannya dengan apa yang dilakukan di Arab Saudi, bukan di negara-negara yang lainnya, terutama pada saat puncak pelaksanaan haji, yaitu wukuf di Arafah. Nah, sekali lagi kita bisa mengikuti yang mana saja tanpa menyalahkan pendapat yang berbeda. Nah, yang kedua tadi, kalau misalnya betul-betul terjadi perbedaan, dan saya sampaikan Pak, potensinya besar sekali. Ada perbedaan hari yang diputuskan oleh pemerintah kita dengan hari yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi. Kaitannya dengan hari raya Idul Adha. Misalnya pemerintah kita memutuskan hari Kamis, ya hari Kamis tanggal 29 Juni. Kemudian ternyata pemerintah Saudi memutuskan Idul Adha itu hari Rabu 28 Juni. Terus kita puasa Arafahnya kapan? Ada yang mengatakan mesti ikut di Saudi karena puasa Arafah itu berkaitan dengan wukuf di Arafah. Saya uraikan satu-satu. Kalau wukuf itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Yang namanya wukuf berkaitan dengan tempat dan waktu. Tempatnya itu Arafah. Kemudian waktunya itu tanggal 9 Zulhijjah. Karena di tempat dan waktu itulah jamaah haji melakukan satu aktivitas yang dinamakan dengan wukuf. Jadi wukuf itu mesti dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah dan di tempat yang disebut dengan Arafah. Ini beda dengan puasa Arafah. Kalau puasa Arafah tidak berkaitan dengan tempat.
Tapi kaitannya adalah dengan waktu, yaitu berkaitan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa Arafah ketika belum ada yang melaksanakan wukuf di Arafah. Perintah haji itu menurut pendapat mayoritas ulama itu diturunkan pada tanggal 6, pada tahun 6 Hijriah. Tapi Rasulullah SAW baru melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Jadi selama tahun ke-6, ke-7, 8, 9 Hijriah, Nabi belum melaksanakan ibadah haji. Begitu juga para sahabat. Haji itu dilaksanakan pada tanggal atau pada tahun ke-10 Hijriah. Puasa Arafahnya sudah ada. Nah, berarti ini tidak berkaitan dengan aktivitas hukum dan tidak berkaitan dengan tempat, yaitu Arafah. Kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah dengan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, maka dikembalikanlah di tempat di mana orang yang berpuasa itu akan melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita melaksanakan ibadah puasanya di Indonesia, maka laksanakanlah puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia, yang kemungkinan besarnya yaitu pada hari Rabu. Meskipun pada saat itu jamaah haji atau yang di Saudi malah sudah melaksanakan hari raya Idul Adha. Tidak ada masalah, karena kita melaksanakan itu sesuai dengan hari di mana kita berada. Itu salah satu pendapat yang hemat saya, pendapat ini sangat perlu untuk menjadi bahan pertimbangan kita semua. Di luar dari perbedaan pandangan itu, saya kembali mengingatkan yang sudah pernah saya sampaikan selama 2 pertemuan yang lalu, bahwa Zulhijjah adalah satu dari 4 bulan haram dan merupakan bulan haram yang paling besar keagungannya di sisi Allah. Sehingga Nabi SAW dalam hadis itu menyampaikan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang dijadikan sebagai waktu melakukan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Insya Allah ya, 2 pekan ke depan kita akan memasuki hari-hari yang sangat mulia itu. Ya, isilah hari-hari tersebut dengan amal ibadah. Malamnya kita isi dengan memperbanyak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, laksanakan salat malam. Kemudian siangnya kita isi dengan puasa. Seandainya memungkinkan, maka laksanakanlah puasa itu selama 9 hari. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai pada tanggal 9 Zulhijjah. Tapi jika tidak bisa puasa 9 hari, berapa hari saja yang kita mampu untuk melaksanakannya? Minimal 1 hari, yaitu puasa tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan puasa Arafah. Su'ila Rasulullah SAW am siyami yaumi Arafah. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa Arafah, keutamaannya apa? Maka Nabi menjawab, puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita semua umur panjang, kesehatan dan kemampuan, sehingga kita masih mendapati hari-hari yang mulia itu dan kita bisa mengisinya dengan amal ibadah yang disyariatkan. Saya kira itu saja Pak komentarnya. Seperti biasa, saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ada? Tanya.